Jabatan dan kekuasaan seringkali menjadi tolok ukur sebuah kehidupan yang lebih baik, sehingga banyak orang berlomba-lomba melakukan apapun demi mendapat kedudukan yang lebih tinggi, termasuk meminta jabatan kepada orang yang lebih berkuasa. Lalu, bagaimana Islam memandang perilaku meminta jabatan? Melalui sejarah Islam, kita bisa belajar bersikap bagaimana seharusnya seorang muslim memandang sebuah jabatan. Dan terdapat pula nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat yang meminta jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta jabatan, ingin dipilih menjadi pemimpin oleh masyarakatnya atau ditunjuk ingin menjadi pemimpin. Seringkali beralasan atau berdalih dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengajukan dirinya, meminta kepada sang raja Mesir untuk dipilih sebagai pemimpin di Mesir, yaitu bagian mengurusi kekayaan negeri Mesir. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, tunjuk saya, jadikan saya sebagai orang yang memimpin kekayaan negeri Mesir ini, menjadi bendaharawan Mesir. Inni hafizun alim, sesungguhnya saya ini adalah orang yang sangat menjaga dan orang yang sangat berilmu. Seringkali ayat ini yang dijadikan alasan tentang bolehnya meminta jabatan. Tapi benarkah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu tokoh dalam sejarah Islam yang tercatat pernah meminta jabatan dalam suatu pemerintahan. Kisah bermula saat Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering. Nabi Yusuf alaihissalam yang saat itu mendekam di dalam penjara menjadi satu-satunya yang mampu menafsirkan mimpi sang raja. Seperti yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Karena kemampuannya menafsirkan mimpi sang raja, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Selain itu, Raja Mesir terkesan atas kecerdasan yang dimiliki Nabi Yusuf. Maka sang raja memanggil Nabi Yusuf untuk berdiskusi seputar ekonomi negara. Hingga terlontarlah ucapan sang raja menawarkan jabatan pemerintahan kepada Nabi Yusuf. Kisah ini diabadikan di dalam surat Yusuf ayat 54 sampai 56. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat dekat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami.
Berkata Yusuf, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku pemimpin di negeri Mesir ini. Dan lihat Nabi Yusuf AS. Lihat kecakapan Nabi Yusuf minta jabatan sebagai Kementerian Perekonomian. Maka begitu diangkat, tidak turun hujan 7 tahun lamanya. Negeri ini mungkin belum pernah tidak turun hujan 1 tahun saja. Penuh tidak pernah turun hujan, nggak pernah mungkin negeri ini. Di zaman Nabi Yusuf AS 7 tahun lamanya tidak turun hujan. Apa yang terjadi dengan tanah? Pasti kekeringan, kekurangan pangan, laparan. Tapi dengan kecakapan ilmunya dan amanah yang dimilikinya, maka Nabi Yusuf AS mampu mengatasi krisis pangan bukan hanya di Mesir, bahkan di wilayah sekitar Mesir sampai ke wilayah negeri Syam. Kecakapan ilmu dan amanah yang dimilikinya, makanya dia pantas meminta jabatan itu karena memang tidak ada yang lain kecuali dia. Ya, tak lama berselang dari diangkatnya Nabi Yusuf menjadi Menteri Perekonomian, mimpi sang raja pun menjadi kenyataan. Maka dengan kecakapan pengetahuannya, Nabi Yusuf menjalankan strategi seperti tafsiran mimpi yang ia utarakan kepada sang raja. Penduduk Mesir pun menargai bahan makanan sebagai bekal menghadapi musim paceklik. Maka begitu musim kemarau panjang tiba, persediaan makanan dan minuman mereka tercukupi. Atas strategi jitu ini, Mesir pun selamat dari wabah kemiskinan dan kelaparan. Raja memuji kehebatan Nabi Yusuf dan namanya harum bagi penduduk Mesir. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa meminta dan menerima jabatan haruslah berbanding lurus dengan pengetahuan dan kemampuan dalam mengemban amanah tersebut. Lalu, bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat yang meminta jabatan? Rasulullah SAW seringkali dihadapkan oleh beberapa sahabat yang mendatangi beliau dengan tujuan meminta jabatan. Beberapa di antara mereka ada yang diberi amanah untuk bertanggung jawab atas kedudukan tertentu, namun seringkali beliau menasihati mereka. Salah satunya terjadi pada Abdurrahman bin Samurah, dan ini diriwayatkan dalam hadisnya. Dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu sepenuhnya akan diserahkan kepadamu tanpa pertolongan dari Allah. Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah, kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya, dan kamu ingin membatalkan sumpahmu, maka bayarlah kafarah, tebusan dari sumpahmu itu, dan kerjakanlah yang lebih baik darinya. Rasulullah SAW juga menasihati sahabat lainnya, yaitu Abu Zar Al-Ghifari yang tak kunjung diamanahi sebagai pemimpin. Nabi SAW ketika Abu Dzar mengatakan, ala tasta'miluni ya Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan aku sebagai pejabat ya Rasulullah untuk kaumku, masyarakat Bani Ghifar? Rasulullah SAW mengatakan, la ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif. Tidak wahai Abu Dzar, karena engkau orangnya lemah. Dan dalam hadis lain nanti Nabi menyampaikan bahwa kelemahan Abu Dzar bukan karena dia orangnya tidak berilmu, bukan karena orangnya lemah, bukan karena orangnya tidak amanah, bukan. Tapi kepemimpinan ini memerlukan bukan hanya kesolehan. Jadi kesolehan itu sangat penting, tapi kesolehan saja tidak cukup. Maka Abu Dzar tidak memiliki beberapa perangkat yang diperlukan di dalam kepemimpinan. Seperti dalam riwayat lain, Nabi SAW menyampaikan bahwa
kata Nabi, la tatawallayanna 'ala itsnain. Kata Nabi, kamu itu kalau ada 2 orang saja tidak bisa memimpin 2 orang. Bagaimana memimpin masyarakat banyak? Ini juga sebenarnya penting. Bahwa bagaimana tiba-tiba orang tampil ingin dipilih, tetapi sebenarnya tidak pernah teruji bahwa dia pernah memimpin seseorang dan berhasil, memimpin sekelompok orang dan berhasil. Yang kedua adalah kamu jangan pernah memegang harta anak yatim. Mengapa? Bukan karena tidak amanah. Sekali lagi ini adalah orang-orang mulia. Tetapi memanage harta anak yatim memerlukan ilmu. Mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW, Abu Dzar Al-Ghifari tidak merasa kecewa sedikit pun. Sebaliknya, ia berterima kasih atas nasihat Rasulullah SAW, sebab ia selamat dari tipu daya sebuah kedudukan jika tidak dijalankan dengan amanah. Nabi SAW sampai memberikan jaminan pada Abu Dzar. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, sungguhnya aku ini mencintai dirimu sebagaimana aku cintai diriku sendiri. Artinya, kalau sekarang aku larang kamu, tidak aku berikan jabatan, itu bukan karena aku benci kamu. Justru karena aku mencintaimu sebagaimana aku cintai diriku sendiri. Ya, dalam nasihatnya Rasulullah SAW menekankan bahwa di balik mengemban sebuah jabatan terdapat tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan penuh amanah. Jabatan bukanlah sarana untuk memenuhi hawa nafsu dan kesenangan dunia. Dalam riwayat At-Tabrani, Nabi SAW juga menyampaikan bahwa kepemimpinan itu, kata Nabi, awwaluha malamah. Imarah itu, kata Nabi, awwaluha malamah, wa thaniha nadamah, wa akhiruha azabun yaumal qiyamah. Mengerikan sekali. Ini yang imarah, ini kepemimpinan. Pertamanya adalah cacian, cercaan, makian. Yang keduanya adalah penyesalan, dan yang ketiganya, yang akhirnya adalah azab hari kiamat. Mengerikan. Ini memang itu. Jadi lihatlah bagaimana pertamanya adalah caci maki. Lihat bagaimana seorang pemimpin kemudian banyak sekali dicaci maki oleh masyarakatnya, dihabis oleh masyarakatnya yang tidak suka, atau kelompok orang yang tidak suka, dan seterusnya. Itu pertamanya kepemimpinan. Yang keduanya adalah penyesalan. Dalam riwayat lain Nabi SAW menampilkan bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu adalah kata Nabi SAW adalah an-nadamah wa khiz yaumal qiyamah, penyesalan dan kehinaan di hari kiamat. Dan yang ketiga kata Nabi adalah wa adzabun yaumal qiyamah, dan ujungnya azab di hari kiamat. Jadi apa indahnya? Apa indahnya sebuah jabatan yang akhirnya adalah azab di hari kiamat? Ada pengecualian. Kata Nabi, illa man adal, kecuali yang adil. Jangan bermain-main dengan kepemimpinan ini. Jangan pernah meminta kepemimpinan ini, karena hanya yang adil yang selamat dari neraka. Para sahabat sangat memahami dan meresapi nasihat-nasihat Rasulullah SAW tentang jabatan, terlebih saat diamanahi menjadi seorang pemimpin. Sehingga tidak heran jika terdapat beberapa sahabat yang menolak bahkan menghindar ketika diminta mengemban jabatan. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar merupakan sosok saleh yang selalu bersemangat saat mendapat panggilan berjihad. Putra Umar bin Khattab ini terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti Perang Khandaq, Perang Mu'tah, peristiwa Fatu Makkah, dan Perang Yarmuk. Atas kegigihan dan semangatnya dalam membela Islam, ia seringkali ditawari oleh para sahabat untuk menempati berbagai jabatan. Salah satunya ditawari oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menjabat sebagai hakim. Namun Abdullah bin Umar menolak tawaran tersebut. Setelah Utsman bin Affan wafat, umat muslimin ingin menjadikannya sebagai khalifah. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolak. Tidak berhenti, tawaran menjadi pejabat penting datang lagi setelahnya. Kali ini berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu terjadi perbedaan kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan.
Abdullah bin Umar memilih mengambil jalur netral karena meski ia berjiwa pejuang Islam, ia tidak ingin melihat umat Islam tercerai-berai di hadapannya. Maka ia menghindari dunia politik dengan segala upaya yang dilakukan. Ambillah contoh banyak sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu di Madinah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat itu adalah khalifah. Kemudian Ali bin Abi Thalib merasa perlu untuk mengirimkan pemimpin yang berilmu, yang kokoh sekali orangnya untuk memimpin wilayah Syam. Ali bin Abi Thalib mengirimkan pesan kepada Abdullah bin Umar, yaitu bahwa kamu adalah orang yang sangat layak untuk memimpin masyarakat Syam, maka berangkatlah, aku telah mengangkatmu jadi pemimpin negeri Syam. Resmi yang negeri Syam. Begitu datang perintah itu, langsung perintah ditunjuk. Jabatannya apa jabatannya? Jabatannya adalah Amir Negeri Syam. Bayangkan negeri Syam, negeri yang luar biasa itu, jadi ditunjuk untuk menjadi pemimpin tertingginya. Abdullah bin Umar begitu mendapatkan, dan Abdullah bin Umar melakukan upaya lain agar terhindar dari memegang jabatan. Ali mengatakan tidak, dia harus tetap menjabat itu. Akhirnya ketika Abdullah bin Umar mendapatkan jawaban dari Hafsah melalui Hafsah, maka malam hari itu dia lari, kabur dari kota Madinah, lari ke Mekah. Begitu lari ke Mekah, isunya adalah Abdullah bin Umar lari ke negeri Syam. Dia nggak mau terima jabatan, dia lari ke negeri Syam. Bahkan Ali merintahkan orang untuk segera mengejar Abdullah bin Umar dan segera ditangkap. Ini apa ini? Ini bukan orang yang ditangkap gara-gara dia menyalahgunakan jabatan. Ini orang ditangkap, mau ditangkap gara-gara tidak mau terima jabatan. Dikejar-kejar. Itu zaman kesolehan dulu. Zaman orang soleh dulu jabatan bukan diperebutkan. Tapi jabatan itu adalah sesuatu yang dalam diri mereka adalah amanah. Ternyata begitu orang itu dikirim, Hafsah langsung memberitahu Ali bahwa Abdullah bin Umar tidak ke negeri Syam, tapi dia lari ke Mekah, bukan ke negeri Syam. Karena Abdullah bin Umar sudah bercerita pada Hafsah bahwa dia akan pergi dan ke arah Mekah. Nabi SAW juga menyampaikan, mengibaratkan kepemimpinan itu seperti susuan. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya bahwa kata beliau, ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Orang yang menjabat itu, kata Nabi, itu ni'matil murdi'ah. Alangkah nikmatnya, alangkah menyenangkannya seseorang yang menyusu. Jadi seperti bayi yang menyusu. Bayi itu kalau menyusu, dia tidak mau melepas sampai sepuas-puasnya dia. Persis seperti orang menjabat. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya. Dan kalau dia ingin menyusu dan tidak segera diberikan susu oleh bundanya, maka dia akan merengek, menangis, akan rewel sampai dia dapat susunya. Persis seperti orang yang sedang haus dengan kekuasaan. Begitu dia dapat, dia menyusu, dia nikmat, kadang seperti bayi dia tidur. Tapi begitu disapih, kata Nabi, bi'satil fatimah, maka langkah buruknya ketika dia disapih dari jabatannya. Ada dua tafsir. Yang pertama adalah di dunia ketika dia lepas dari jabatannya seperti anak yang baru lepas dari susuan. Anak yang disapih, lihatlah anak yang disapih. Ada anak yang rewel, kadang demam, kadang sakit, dan seterusnya, itu anak yang disapih. Persis seperti orang yang disapih dari jabatannya, maka dalam keadaan seperti itulah suasananya. Dan kita sering menyebut dengan post-war syndrome. Maka inilah yang menjadi jawaban bahwa ternyata ketika ada orang yang berdalih bahwa Nabi Yusuf pun meminta jabatan, kemudian dia meminta jabatan, itu adalah sebuah dalih yang tidak benar. Bahwa yang benar sesungguhnya adalah meminta jabatan memang diizinkan dalam syariat, tapi Nabi sudah mengingatkan berkali-kali dan begitu panjangnya agar mereka berhati-hati ketika minta jabatan. Dan ketika memang minta jabatan, maka dia harus orang yang sangat ahli, sangat berkompeten di bidang itu. Kemudian dia adil dan dia menjalankan sesuai dengan amanahnya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita para pemimpin yang takut kepada Allah dan takut ketika memimpin kita dalam keadaan menzalimi kita. Maka semoga Allah memberikan kemakmuran pada negeri yang diberikannya para pemimpin yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.